Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol lagi dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Seperti biasa, kami temani Anda, saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita udah Yes. lama nggak ngomongin Roy Suryo, nih, Mas Ersu? Yang ngomongin Roy Suryo, tapi kalau kasus Roy Suryo menurut saya yang menarik adalah ikutannya, dampak ikutannya. Saya lihat ada videonya Pak Ugroseno, ya kan, Pak Mhm. Komjen Polisi Ugroseno, itu beliau itu kan sangat apa ya, sangat aktif, bahkan sampai Mbak Agi inget ya waktu penangkapan itu kan Pak Ugroseno juga mendampingi di Betul. sana, terus sampai kemudian protes Mhm. yang ke rumah penempatan rumah sakit dan sebagainya. Dan pada waktu itu Iya, cerita Pak, bernegosiasi, ya, ya. Pak Ugro kan cerita bahwa dia merasa sudah tidak dihargain lagi oleh para penyidik-penyidik itu yang pangkatnya ya kebanyakan perwira pertama, kalau nggak mungkin Para sebagai juniornya, ya ya. juniornya jauh lah juniornya gitu deh. Junior Tapi jauh, ya tapi sekarang betul. yang justru kaget saya lihat ada videonya beliau ya yang menyatakan bahwa dia sedang dikriminalisasi lah Mhm. seperti itu karena katanya kasusnya pada waktu kepala lembaga Diklatpol itu di waktu Pak Betul. Nugroho pernah jadi pejabat di sana, ada pengadaan tanah dan Mhm. sebagainya. Dan sekarang sudah ada surat perintah ini ya, udah dipanggil oleh Kortas Diperiksa. Tipikor ya, Mhm. Kortas Tipikor. Mhm. Ini menarik karena Pak Ugroseno sendiri langsung menunjuk bahwa karena dia bintang 3 pasti yang berani memerintahkan untuk menyelidiki dia itu ya bintang. Berarti itu bintang di atasnya, ya bintang di atas bintang 3 ya bintang 4 berarti maksudnya begitu ya Mbak Agi. Apakah itu rangkaiannya dengan kasus Roy Suryo seperti yang Mbak Agi tadi sampaikan atau ada apa? Itu kan juga cukup menarik. Kenapa? Karena kasusnya sejak tahun 2011 katanya ya Mbak Agi, kenapa baru Iya, sekarang mulai betul. dilakukan? Ketika masih Iya, menjabat ya iya, dulu, iya. ya. Oke, Mbak Agi, kita ngomongin yang mananya nih, yang Roy Suryonya yang itu atau yang mananya nih? Hmm. Kita lanjutkan dulu Pak Ugro tadi ya, karena Hmm. ini menarik. Eh, Cukup mengejutkan juga bahwa kasus yang sudah belasan tahun berlalu, ketika dia masih aktif di Hmm. kepolisian, kenapa bisa tiba-tiba muncul lagi begitu? Hmm. Tapi saya rasa Pak Ugro, kalau kita melihat selama ini, Pak Ugro ini orang yang humble dan kemudian juga eh selama dia menjabat kita tidak mendengar ya ada kasus yang melibatkan Ugroseno. Kan kita tahu lah di kepolisian suka ada ada kasus kemudian dia dikedaerahkan begitu ya, dimutasi kemana dan sebagainya. Tapi kalau Ugroseno ini kita cari-cari juga kasusnya yang apa juga selama ini memang tidak ada, dan malah justru Ya kalau yang toh ada, ada. maksudnya kasus lama ya enggak apa, jangan dikorek-korek kira-kira gitu ya. Betul, yang ada justru selama ini kegiatannya dan aktivitasnya dalam membela Roy Suryo dan juga Dr. Tifa Mm-mm. begitu, yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Mm-mm. Dan itu sebetulnya juga ini ijazah Jokowi itu kan sebetulnya masalah pribadi Mas Hersu, tapi memang menyangkut kepada kapasitas Jokowi dulu sebagai kepala negara. Nah, apakah kemudian yang terjadi pada Pak Ugroseno ini adalah bentuk kriminalisasi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kita lihat betul Pak Ugroseno tampak dia apa namanya, kecewa ya dengan keadaan ini. Coba kita lihat urutannya seperti apa, karena banyak yang tidak tahu ini sebetulnya kasus apa yang menimpa Pak Ugroseno ini begitu. Jadi Pak Ugroseno ini dipanggil oleh Kortas Tipikor, yaitu Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini Yang kemarin membongkar ini ya, membongkar kafe The Clan dan rumahnya Febri Adriansah ya, Jampitsus, Jampitsus. betul. Mantan Ya. Jampitsus, Mbak. Mantan Jampitsus sekarang. Hmm. Nah, kemudian ini terkait penyelidikan dugaan korupsi hibah tanah dan bangunan dinas Polri, yaitu asrama Sepolwan di Jakarta Selatan, serta pengadaan lahan di Lembang, Jawa Barat, Hmm. gitu kurang lebihnya. Itu terjadi dalam rentang waktu 2010 sampai dengan 2014. Nah, Pak Ugroseno sendiri menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau apa itu? Kalem Kalemdiklat ya Mas Diklat Pol Yansu. ya, Pol ya, Kalem Polri Diklat Pol ya. pada Iya, pada periode terjadinya peristiwa tersebut, dan rangkumannya ini rangkuman dari beberapa berita yang ada, yaitu dasar pemanggilannya adalah Kortas Tipikor menindaklanjuti laporan masyarakat. Nah, ini seringkali dipakai nih, laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu siapa kita Hmm. tidak tahu ya, kepolisian itu yang tahu. Kortas Tipikor menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima pada 30 Juni 2026. Hmm. Begitu.
Baru dong Yang ya 30 Juni ya. baru saja, itu Terus? yang dipersoalkan Pak Ugroseno. Kenapa baru tanggal 30 Juni 2026 di tengah situasi yang hiruk pikuk seperti ini, ada persidangan yang sudah dimulai, Hmm, di mana persidangan itu adalah menyangkut dugaan hmm, ijazah palsu Jokowi hmm. yang kemudian berlanjut pada terbitnya surat penyelidikan dan pemanggilan Ugroseno. Itu kurang Tanggal lebih seperti itu. tanggal berapa coba surat penerbitan penyidikan? Kalau nggak salah tanggal 2 Juli gitu ya. Cepet banget gitu ya, Iya, Pak. pada bulan Juli, 2 Juli atau 5 Juli ya. Mohon maaf kalau salah. Iya. Pokoknya hanya beberapa hari kemudian Hmm, sudah keluar surat tersebut. hmm, Dan bantahannya Pak Ugroseno adalah secara tegas dia membantah terlibat dalam kasus itu dan bahkan mengklaim dirinya sedang menjadi korban kriminalisasi. Dia menyoroti lamanya kasus yang sudah berlalu sekitar 15 tahun dan baru dipermasalahkan kembali. Yang hmm. mempermasalahkan siapa, dia belum mengetahui dan tidak diumumkan juga siapa yang melaporkan. Dan dugaan motifnya, dia merasa pemanggilan ini erat kaitannya dengan sikap kritis yang sering dia tunjukkan, dugaan dari Pak Ugro. Terutama saat mengkritik tindakan Kortas Tipikor Polri terkait penggeledahan rumah ex Jampitsus Febri Adriansah beberapa waktu lalu. Jadi memang selain Pak Ugro ini membela Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, juga yang lainnya, dia juga memang bersuara pada kasus penggeledahan Jampitsus tersebut yang kita tahu penggeledahannya dilakukan oleh Kortas Tipikor dan juga Polri, begitu Mas Polda Herssu. Metro Jaya Jadi, maksudnya, Kortas ya Tipikor. Polda Metro Jaya, Hmm, betul. hmm. Begitu. Ya. Tapi ini Pak Gersino sendiri kan membuat unggahan yang juga cukup viral ya, Mbak Agi, di video. Oh iya, iya, ya. Kita coba simak ya unggahan dari Pak Ugro. Kalau saya sebagai seorang Wakapolri akan disentuh dengan masalah-masalah yang tidak jelas seperti ini, tidak mungkin jabatan pangkat yang berada di bawah saya berani melakukan hal seperti ini. Berarti saya patut menduga dan kuat sekali diduga ini adalah perintah langsung dari orang yang jabatannya lebih tinggi daripada jabatan Wakapolri. Kalau ada ya orang yang merasa pernah saya peras selama saya jadi polisi, tolong sampaikan pada saya. Ya mungkin saya lupa atau saya ingat, pasti saya ganti. Saya selalu takut kalau memeras orang. Kenapa? Karena pada saat saya suatu saat menjabat pada posisi yang cukup strategis, orang itu nonton di televisi, ini Pak Ugro pernah meras saya. Itu yang saya takuti seperti itu. Makanya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif untuk Polri. Saya tetap menjaga marwah Polri seperti itu. 1 sentimeter pun, 1 meter persegi pun, saya tidak pernah memiliki aset di Lembang Bandung. Kalau ada yang bisa menemukan ada aset tanah atas nama saya, silahkan diambil, dibagi-bagi. Dan persoalan itu saya anggap sudah selesai. Sejak 2011 sudah selesai. 2012 tidak ada masalah. 2013 saya jadi Wakapolri tidak ada masalah. 2014 pensiun tidak ada. Kenapa sekarang 2026? Katanya sejak tanggal berapa di sini? Ada laporan informasi tanggal 30 Juni 2026. 15 tahun ada laporan informasi. Kita ini purnawirawan ini tidak minta dihormati. Tapi kalau kriminalisasi, kita juga bisa bicara. Atau asrama Sepolwan di Jalan Ciputat Raya nomor 41 Jakarta Selatan, serta pengadaan tanah pengganti di Lembang tahun 2010 sampai 2014. Tidak ada pengadaan tanah pengganti. Kalau penyelidiknya Polri ini hebat, ya, jangan memasukkan hal-hal yang bersifat manipulatif seperti ini. Saya meminta dari 121 miliar hibah DKI, 25 M itu untuk meluaskan tanah Lembang Bandung. Jadi asetnya Polri bertambah, asetnya negara bertambah. Saya membeli tanah menambah asetnya Polri dan asetnya negara, barang milik negara, ya kan? Sekarang ada indikasi dituduh dugaan korupsi. Saya kepengen Polri itu sebagai aparat negara, bukan mencari-cari kesalahan seperti ini. Itu kira-kira itu perspektif yang Pak Ugro ya. Tapi kapan sih Pak Ugro akan diperiksa ya? Itu pasti rame banget ini. Nah, iya, ini pasti akan ramai, tapi belum ada. Pak Ugro sendiri juga belum mengatakan kapan dia akan diperiksanya, begitu. Dan Pak Ugro ini kan sekarang sudah aktif ya, Mas Herssu, memiliki kanal tersendiri, dan Ya, kanalnya cukup tadi ramai. yang kita ambil tadi itu, yang video tadi kan dari Pak Ugro Tribrata. Dari kanal Pak Ugroseno, Ugroseno Tribrata, Hmm. begitu. Kadang live juga, tengah malam juga live, gitu ya. Sepertinya Ya, enjoy betul ya, masa pensiunnya ya, digunakan untuk mengabdikan diri begitu untuk mencari keadilan. ya, ya, ini kasus Iya, menarik ya, kasus Pak Ugroseno, dan saya kira ini layak untuk ditunggu dan dipastikan pasti juga akan jadi pusat perhatian publik ini. iya. Apalagi kalau memang betul kasusnya berkaitan kepada dua hal itu, soal Roy Suryo dan juga Jampitsus seperti dugaannya. Tapi yang menarik juga adalah soal Roy Suryo, Mas Herssu, yang dimana ijazah S3-nya ini dipersoalkan oleh para termul. Termul ini artinya Apa itu? terkait dengan Terkait geng dengan Solo. Mulyono. Terkait dengan Mulyono dan para relawan Mulyono begitu ya, para pendukung Pak Jokowi dan juga Gibran. Nah, ini menarik karena Roy Suryo ini dilaporkan oleh ketua relawan Gibranisti. Begitu. Apalagi Saya ini? suka
Kok Gibranistin bukan yang Gibranista? Kalau Hmm. Gibranista penista dong ya. Iya, Nisti saya nggak tahu ya, itu artinya apa. iya makanya itu dia Hmm. nggak kayak Gibranista jadi Gibranisti gitu, ya. Mhm. Iya, namanya ini Taufik Bil Fakih. Dengan saya juga baru tahu setelah saya melihat melihat unggahan dari Mas Roy Suryo ya. Dia memiliki kanal itu Bang Bill Offside. Ya, kenapa offside Hmm, ya? kenapa Ini offside ya? ya, Apa yang Gibranisti, dilakukan ini offside terus offside. gitu ya? Hmm. Apakah kemudian melabeli diri apa narasinya offside? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas di situ selain juga unggahan-unggahannya yang ya khas ya Mas Ersu, bombastis begitu, seringkali thumbnailnya juga membuat orang kemudian membuka unggahan atau Ini narasi tersebut. Jadi dia membuat podcast begitu, dan tapi selain itu dia juga melaporkan Roy Suryo. dia ini apa? Dia Termasuk YouTuber Nusantara ya berarti yang bahagia. mungkin ya Mas Hersu. Hmm. Bisa jadi. Hmm. Tapi saya nggak tahu dia lebih kalau dari beberapa yang ada di berita dia melaporkan itu juga dia bersama dengan Andi Aswan ya. Eh, Hmm. dan kadang-kadang mereka ini kan yang apa ya? Apakah dia memang ada di bawahnya Agri Fanani kalau YouTuber Nusantara kan itu ya. Eh, dan Ini masih aktif juga nggak apakah yang ini yang YouTuber Nusantara ini masih ya karena banyak kasus. masih. Ini justru makin aktif Mas Irsu dalam kondisi seperti ini di mana Jokowi sudah masuk ke ranah, apa kasus Jokowi sudah masuk ke ranah pengadilan, dan juga Jokowi akan apa namanya melakukan perjalanan safari ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, mereka justru makin diaktifkan. Nah, selain melaporkan Roy Suryo, ini dilaporkan karena tuduhannya adalah Roy ada sesuatu peraturan di UNJ. Jadi Mas Roy ini kan S1-nya ada di UGM gitu. Nah, S3-nya dia tuh ambilnya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Tempatnya Bang Ubedillah Badrun mengajar begitu ya. Ini salah satu aktivis juga yang pernah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Dan kemudian selain dilaporkan, dia juga melakukan investigasi sendiri. Hmm. Taufik Bil Fakih ini melakukan investigasi ke UNJ, mendatangi sana sendiri. Tidak hanya Taufik Bil Fakih, bahkan eh, Fritz Alorboy ini sekarang dia rupanya punya punya relawan, apa organisasi relawan namanya PAJO, Perkumpulan Anak Jokowi. Ini organisasi baru, saya juga baru Sebelumnya baru dia apa dia nih? Sebelumnya kalau nggak salah bikin apa sih? Termul juga, oh, bukan ya? Dia kan bukan ormas termul ya? Apa sebenarnya kalau dia bikin? ormas Termul itu, kami Termul ya, kalau tidak salah itu punyanya eh, siapa namanya? Firdaus. Oyobo, Firdaus Iya, Oyobo Firdaus ya. Oyobo. Kalau ini Ya, dia juga pernah juga datang ke Solo pada waktu itu bikin apa dia ya? iya, bikin bikin organisasi juga bersama dengan pendukung Jokowi dari berbagai daerah. Saya lupa namanya itu Mas Hmm. Hersu. Tapi Hmm. yang jelas dia ini dulu pendukung beratnya, mendukung kerasnya Jokowi ya pada periode Jokowi yang pertama, kedua begitu. Tapi kemudian pada 2024 dia mungkin melihat ada apa namanya kemungkinan besar begitu, gerakan besar dukungan anak-anak muda kepada Anies Baswedan. Kemudian dia menjadi pendukung Anies pada Hmm. 2024 pada Hmm. Pilpres itu. Tapi begitu Anies tidak terpilih, dia langsung lompat dari pendukung Anies begitu ya, yang kemudian waktu itu belum terlalu nyata begitu bahwa langsung lompat ke Jokowi. Sepertinya masih menimbang-nimbang, masih Hmm. eh, menghujat MBG, tapi sesudah itu mengeluh-elukan mendukung MBG. Hmm. Jadi memang seperti Ini apa ya? MBG yang mana? Mas Balil Guanteng apa MBG yang mana ini? Iya, ini MBG-nya Pak Prabowo tentu Oke. saja. Dan kemudian tapi sesudah itu menjadi pengkritik begitu ya. Jadi ini seperti agak labil lah kalau kita lihat. Bisa berubah sesuai dengan cuaca, angin itu berhembus kemana. Nah, itu juga dia mempersoalkan ijazah S3 dari Roy Suryo ini. Hmm. Nah, kalau yang tadi kita kembali kepada Taufik Bil Fakih, ini yang membuat geleng-geleng kepala. Hmm.
Saya sengaja mencari ini Mas Hersu, mana sih seperti apa begitu ya. Tapi saya tidak membuka kanal-kanal tersebut dan kemudian mendengarkan isi podcastnya, karena dengan melihat thumbnail atau judulnya saja, saya sudah bisa menduga seperti apa begitu ya. Apa sih Ini coba bangsanya gambar orang lagi misalnya Tifa lagi nangis di borgol apa gitu-gitu model gitu-gitu bukan? Anunya thumbnailnya itu. iya ya, ini seperti kita dulu melihat thumbnail dari Agri Fanani ya Mas Hersu ya. Yang berapa tahun yang lalu itu kan isinya eh, apa namanya, berbau ya, agak berbau pornografi lah begitu konten-kontennya begitu ya, Kalau ini juga. vulgar. Ya, yang belakangan ini kan tentu saja konten mendukung Pak Jokowi. Nah, kalau ini kontennya adalah konten dukung, kalau yang saya capture ini adalah konten yang berkaitan dengan dugaan apa namanya, ijazah, bahkan dikatakan ijazah bodong seperti itu, S3 dari Roy Suryo. Coba kita baca. Terungkap diduga profesor ini loloskan Roy Suryo dapat doktor. Diduga. Kemudian itu diulang lagi kata diduga. Tapi biasanya yang seperti ini ya orang sudah terlanjur untuk memiliki persepsi yang terlalu jauh dengan judulnya seperti ini. Dan kemudian yang berikutnya misalnya pengakuan Roy Suryo soal ijazah S3 UNJ-nya. Terbongkar kebohongan Roy Suryo soal ijazah UNJ. Roy Suryo tiba-tiba dapat ijazah dari UNJ. Ancam penjarakan Bang Bill. Begitu. S3 Roy Suryo dikuliti. Dua doktor ini. UNJ panik, tanda tanya. Kemudian geger. Ternyata jurnal dan disertasi Roy Suryo, bla bla. Saya tidak, karena tidak mengklik, saya tidak tahu itu kelanjutannya apa itu judulnya. Nah, yang berikutnya thumbnailnya seperti ini. Buntut ijazah S3, Roy Suryo dilaporkan Bang Bill. Ya, memang dia melaporkan. Heboh, kisruh ijazah UNJ Roy Suryo berbuntut, bla bla begitu. Kemudian terbukti terpidana. UNJ evaluasi gelar Dr. Roy Suryo. Dia tak pernah diwisuda. Ini sudah merupakan pernyataan, bukan pertanyaan ya. Terungkap Roy Suryo tidak pernah diwisuda ini. Kemudian ada unggahan dari Roy Suryo bahwa dia diwisuda, dan unggahan itu rupanya malah bukan Roy Suryo yang merekam, tapi dia mengunggah video official dari UNJ-nya sendiri. Begitu. Kalau tidak salah tahun 2024 bulan Maret gitu ya. Dan wisuda itu dilakukan di SICC di Sentul, yang memang kalau wisuda besar biasanya universitas besar juga wisudanya itu menyangkut D3, S1, S1 terapan gitu, terus kemudian S2 dan kemudian S3 memerlukan lokasi yang sangat besar biasanya. Dan penginapan-penginapan yang ada di sekitarnya karena berasal dari seluruh Indonesia. Jadi dilakukan biasanya lokasinya salah satunya di SICC. Dan kemudian ada lagi parah, UNJ bungkam soal gelar Dr. Roy Suryo. Bahaya, UNJ bungkam soal gelar S3 Roy Suryo. Parah, disertasi maksudnya, disertasi Roy Suryo hasil plagiat, tanda tanya. UNJ cabut gelar doktor. Semakin jelas, Roy Suryo, dokter bodong, tanda tanya, ada tanda tanya 3. Diduga palsu, terbongkar. Teman kuliah S3 bongkar ijazah Roy Suryo diduga palsu. Bisa ya membuat judul seperti ini. Gawat, Roy Suryo bungkam soal gelar doktornya. Ada skandal di kampus UNJ. Ngamuk, pendukung Roy Suryo tantang debat. Gegara gelar doktor UNJ diusik. Ya, oke, udah jangan dibacain terus Mbak yang banyak. Tapi yang dituduhkan di apa sebenarnya kepada Roy Suryo ini gitu. Jadi begini Mas Irsu. Ini ada lagi ya. Ini saya nemu di bawahnya. Tapi ini bukan Taufik Bil Fakih. Ini dari siapa nih? Arafi News ya. Dia menulis untuk judulnya seperti ini, untuk thumbnailnya. Terbukti Bang Bil ungkap ijazah palsu Roy Suryo. Kicep ditangkap malam ini karena fitnah Jokowi. Ini apa begitu? Apa dua kejadian dijadikan satu? Tapi kalau lihat ini one day ago, kalau sekarang mungkin 2 days ago ya mungkin barangkali. Ini ya narasi semacam ini, thumbnail atau judul semacam ini pasti kemudian banyak orang yang percaya juga. Karena kalau saya lihat Mas Hersu, kemudian yang berikutnya itu banyak sekali hujatan kepada UNJ. Mungkin kalau Roy Suryo bisa menjawab dengan bebas, dia langsung menjawab dan memang sudah dijawab. Dia membuat unggahan-unggahan ini, dia mempertontonkan ijazahnya, dia memperlihatkan bagaimana kapan dia pengumuman yudisiumnya. Pengumuman yudisium itu kadang-kadang
Beberapa teman saya pun seperti itu. Sesudah pengumuman yudisium, kemudian sudah disiapkan SKL-nya untuk mereka melamar kerja, surat keterangan lulusnya. Jadi kemudian dia mengambil SKL, balik kampung, nggak pernah ngambil ijazah. Itu banyak sekali itu terjadi seperti itu begitu. Karena sudah jelas dia lulus gitu. Dan memang SKL itu sudah bisa dipakai untuk bukti kelulusan seperti halnya ijazah gitu. Beberapa perusahaan bahkan udah yang cepet-cepet saja gitu, nggak usah nunggu wisuda. Karena memang wisuda ini ada beberapa yang hanya dilakukan berapa kali dalam 1 tahun. Sehingga misalnya berjarak 4 bulan, 3 bulan begitu ya. Bahkan pada universitas yang kecil begitu, yang jumlahnya tidak seberapa ya hanya beberapa kali. Tapi kalau universitas besar sekarang saya lihat bahkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali sudah ada wisuda begitu ya. Akademik Roy Suryono Todiprojo. Sangat memuaskan. Jadi sebenarnya apa ya intinya ini, mereka mau membalas dendam gitu ya, karena Roy Suryo kan selalu gigih mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi, dan sebenarnya serangan balik itu pernah terjadi pada Rismond kan, dan kemudian terbukti memang kalau Betul. Rismond benar, makanya kemudian benar itu maksudnya benar dia nggak punya ijazah kan, S2 S3-nya dari Yamaguchi University itu kan begitu, dan Betul. kemudian Betul. dia berhasil digiring untuk mengajukan restoratif justice. Mungkin maksudnya Mhm. bagian dari itu ya dalam kasus Roy Suryo itu, bahwa Iya, dia untuk mengganggu ya. tapi kan faktanya kemudian kalau nggak salah saya baca kemudian dia katanya dia nggak mempersoalkan itunya, tapi mempersoalkan status Roy Suryo sebagai terpidana, katanya. Itu kasus yang mana gitu, apakah kasus yang ini atau kasus sebelumnya gitu, itu pertanyaan saya. Iya, jadi memang ada peraturan dari UNJ sendiri. Kalau saya mengikuti kronologis unggahan dari Mas Roy ya, dan itu dijelaskan di situ. Ada peraturan yang dikeluarkan oleh UNJ, mereka yang menjadi terpidana atau memiliki kasus begitu, yang kemudian dia mungkin ditahan. Nah, maka kemudian dia bisa di DO, dia bisa dikeluarkan. Ketika kasus itu berjalan dan dia sedang kuliah ya, maksudnya begitu bukan? Atau Iya, betul. kapanpun sebelumnya dia pernah di penjara dan kemudian dibebaskan. Kalau Roy Suryo kan pernah ya pernah dia di penjara tapi kan udah bebas kan gitu kan? Betul. Dan peraturan itu dikeluarkan pada saat Roy Suryo sudah berkuliah. Jadi bukan kan kalau peraturan itu ada, ya peraturan itu ada dan kemudian orang pada saat bukan Mendaftar. berlaku suri gitu maksudnya. Karena Roy Suryo kan tahun 2016, peraturan ini baru dikeluarkan jauh sesudahnya. Dan yang berikutnya, Roy Suryo beralasan bahwa dia tidak pernah menjadi terpidana, dia tidak pernah di lembaga pemasyarakatan. Memang terpidana biasanya disebutkan yang seperti itu, sementara dia ditahan itu di rutan, di rumah tahanan. Jadi belum proses yang kemudian dipindahkan ke lembaga permasyarakatan. Dan ketika dia di situ kasusnya selesai, ini kan kasus stupa itu, mem stupa Borobudur yang Borobudur ya. kepalanya Ya, diganti wajah kepalanya Jokowi itu. Ya, ya, ya. Dia mengunggah ulang itu, ketika itu sudah viral, kemudian Roy Suryo mengunggah ulang dan dia yang kena, yang lain malah justru nggak kena ya. Dan ini yang kemudian dipersoalkan bahwa ada aturan itu. Tapi Mas Hersu, kalau kita melihat sebetulnya setiap peraturan ada juknisnya kan. Ini petunjuk teknisnya seperti kalau peraturan kan tidak detail. Ini peraturan rektor gitu ya, surat edaran rektor atau peraturan apalah namanya. Biasanya kemudian ada petunjuk tuh poin-poinnya di bawahnya. Nomor 1 yang termasuk dalam terpidana adalah ini. Misalnya kasus terorisme atau membahayakan negara, kudeta misalnya, Korupsi. masuk dalam kelompok mafia, misalnya seperti itu. Bahkan untuk kasus korupsi, kalau kita masih ingat Mas Hersu, ada menteri berarti pada masa Pak SBY ya, menteri Perikanan dan Kelautan ketika itu Rohmin Dahuri kan, ya, dia kan juga kemudian di penjara ya, dia menjadi narapidana. Bahkan ASN-nya juga nggak hilang ya, karena sesudah itu kan tetap menjadi dosen, tetap menjadi guru besar di IPB. Bahkan ketika itu dia tetap menjadi pembimbing, jadi bimbingan S1, S2 begitu, datang ke LP untuk mendapatkan bimbingan tersebut, dan dia juga menguji mereka
menguji mereka Hmm. sebagai dalam dalam dia masih ada di tahanan begitu. Jadi bahkan yang terakhir yang kita kontenkan itu kasus Freddy Sambo. Ferdy Sambo yang di Hmm. mana Ferdy Sambo ini mana mendapatkan Malah beasiswa dan kuliah dia di dalam penjara ya, ya malahan dia. kuliah Ya. dalam status dia yang sangat berat yang tadinya hukuman mati kemudian menjadi hukuman penjara seumur hidup, malah dia mendapatkan beasiswa dan dia kuliah dan dia kalau tidak salah sudah selesai ya S2-nya, sudah diwisuda dan belum lama ini anaknya kan juga diwisuda, anak lelakinya dulu ya yang sempat menjadi kontroversi karena mereka pergi sekeluarga ke Magelang, terjadi keributan di sana itu dalam rangka mereka mengunjungi anaknya yang sedang kuliah di Akmil ketika itu. Nah, saya rasa ini bisa dibandingkan. Saya tidak tahu persis begitu isi dari peraturan rektor tersebut. Tapi kasus-kasus yang lain malah justru orang dengan kejahatan tertentu yang berat seperti itu pun didorong untuk terus belajar begitu. Jadi mereka belajar apapun. Kalau saya pernah ke penjara dan saya punya teman yang aktivis memberikan pelatihan-pelatihan ke penjara, maksudnya ke penghuni penjara atau mereka yang menjadi tahanan ya seperti itu begitu. Malah justru di encourage mereka untuk melakukan itu. Nah, sementara untuk Roy Suryo ini dia mengatakan bukan itu, bukan kasus ITE seperti dirinya yang kasusnya juga berbau politik dalam hal ini begitu. Oke, jadi klarifikasi dari Roy Suryo itu sudah rame, teman-teman bisa melihat juga di akunnya Roy Suryo. Nah, dugaan pelanggaran akademiknya seperti ini ya. Ini saya baca dari YouTube Kompas. Taufik mempermasalahkan keabsahan ijazah S3 Roy Suryo. Ia menyebut kasus ini bukan sekedar soal asli atau palsu, melainkan adanya dugaan pelanggaran aturan akademik. Pihak pelapor mengklaim ijazah tersebut cacat secara akademik karena dikeluarkan saat Roy sudah dijatuhi hukuman pidana penjara. Jadi orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara nggak boleh ya dia lulus. Nggak boleh mendapatkan ijazah. Kalau seperti itu akan banyak sekali, apalagi banyak orang yang kemudian masuk penjara itu bukan karena kasus pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, KDRT apa dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya, tapi adalah karena apa kasus ITE yang kemudian juga berbumbu politik di situ. Nah, klarifikasi dari Roy Suryo tersebut dia memperlihatkan memamerkan salinan ijazahnya di mana dia mendapatkan IPK 3,86 kalau tidak salah dan itu Nggak beda jauh predikatnya sangat dengan memuaskan. nilai transkrip nilainya Jokowi ya, saya kira ya. Iya, Pak ya Pak Jokowi nggak jauh-jauh amat lah, Ya Mas Hersul. 11 Buktinya 11 dia 19 lah ya, bukan 11 12 ya. iya, buktinya dia bisa jadi presiden gitu Yes. kan Mas Hersul. Iya, karena untuk menjadi presiden itu cukup SMA saja, menjadi anggota DPR SMA saja, menjadi caleg SMA saja. Tapi untuk menjadi pegawai BUMN harus S1. Tapi untuk Untuk jadi melamar kerja manajer Kopdes Merah Putih kan juga S1 kan? harus S1. Jadi sebetulnya lebih berat pekerjaan dan tanggung jawab sebagai manajer Kopdes Merah Putih, sebagai kepala SPPG atau kepala dapur MBG itu lebih berat karena mereka harus ijazah S1. Sementara untuk presiden, apalagi wakil presiden yang sekarang sedang dipersoalkan lagi, dilaporkan ke PT UN itu yang diindikasikan diduga begitu ya tidak memiliki ijazah SMA. Memang ijazah SMA nggak ada, yang ada adalah surat keterangan. Oke, jadi kita kembali kepada Roy Suryo. Ini yang menarik Mas Hersu, kalau kita lihat dari video-videonya, ini sangat lengkap ya. Jadi ini menarik kalau seandainya nanti akan masuk ke persidangan. Karena dari Taufik Bilfakih sendiri, dia mengklaim memiliki rekaman seorang profesor atau apa dosen lah begitu di UNJ yang kemudian menyatakan bahwa seharusnya Roy Suryo itu tidak bisa lulus begitu dan dia menduga bahwa ada kong kali kong apa dan sebagainya dan itu dugaan itu kalau saya kasihannya justru kepada UNJ Mas Hirsu karena memang kemudian UNJ ini banyak apa ya dari komen-komen di akun para termul tersebut kemudian mereka menghujat UNJ dan Ya, menuduh tapi yang tidak-tidak. kalau saya sih nggak terlalu kasihan juga karena ya kita tahu siapa yang menghujat itulah gitu ya. Udahlah nggak usah terlalu
dianggap serius amat lah gitu. UNJ-nya yang kasihan, Mas Hersu. Hmm. Jadi karena mungkin juga pengaruh thumbnail yang bombastis tadi ya, ini menarik orang yang nggak paham, orang yang ini terikut arus seperti itu karena ada framing di situ. Coba di sini, Eh, Bang Fritz kejar RS perihal pelanggaran peraturan rektor UNJ. Ini ada Siti Hajar ini yang berkomentar. Lovely Waltz dia mengatakan nggak usah bingung, macam nggak tahu si Panci aja maksudnya Roy Iya, Suryo. makanya kan yang komentarnya juga yang itu saja kan sebenarnya. Betul, betul. Tapi ini framingnya yang hal seperti ini, saya sih berharap ini masuk ke pengadilan ya, dan ini sebagai apa namanya bukti juga bahwa hal seperti ini ya nggak benar, karena eh, menyangkut ke pihak-pihak lain, tidak hanya ke Roy Suryo saja, tapi ke UNJ. Coba kejar Bang, biar jelas seperti UNJ kong kali kong dengan Roy. Ini ada yang menyuruh Fritz Alorboy untuk ya kembali saja ke Flores Timur. Di sana ilmunya dibutuhkan karena sekarang dia sudah menjadi advokat begitu ya. Ada juga yang mengatakan ini bongkar skandal jual ijazah UNJ. Ini keterlaluan ya. Kalau oke lah. Ya sudah, kan udah Jadi saya. speechless, nggak tega buat bacainnya. Iya kan, dan saya bilang sebenarnya kalau saya nggak terlalu kasihan sama UNJ-nya, nggak usah dipikirin juga orang yang komentarnya begitu-begitu. Kecuali kalau publik kemudian rame-rame menilai bahwa oh ternyata UNJ itu bisa jual beli ijazah dan sebagainya, kan nggak yang ngomongin soal gitu tuh ke mereka-mereka itu juga. Jadi ini nanti kita anggap sebagai apa ya, echo chamber lah di antara mereka, nggak apa-apa sih Iya, semoga mereka. itu echo Ya, chamber. Tapi itu udah. pembodohan ya, hal Ya, seperti itu. ya nggak apa-apa kan mereka memang biar hidup dalam kebodohan. Jadi jangan terlalu serius Mbak Agi soal Hidup di dalam itu. tempurung. Yes, Iya. Oke, Mbak Agi kita. Tapi kasus kalau ini dalam kasus ini Roy Suryo akan ngambil langkah hukum atau enggak? Atau dia ketawa-ketawa aja? Sebelumnya, dia mengatakan ketika menanggapi banyaknya unggahan itu, dia mengatakan akan melaporkan. Dan Tapi dia mengatakan ini hoax, fitnah, dia akan melaporkan. Tapi sebelum dilaporkan, ternyata sudah dari pihak siapa tadi Taufik itu sudah melaporkan lebih dulu, Mas oh, Hersu. kasus apa yang dilaporkan? Ya ini kasus ijazah ini, begitu. Sudah. Bahwa seharusnya Roy Suryo tidak mendapatkan ijazah itu karena Oke. diduga ada pelanggaran akademik itu tadi soal peraturan dari rektor begitu. Yes. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap sehat, tetap berakal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.